Ini pertanyaan dari tim, bagi teman-teman gue yang dengar, pertanyaan dari tim gue, Tasya. Gimana cara kita cari value? Gimana cara kita cari value kita? Gue mengutip dari bukunya Kania Cita, kalau lu tahu, sama Abigail Limuria, props to them, nama bukunya itu Makanya Mikir. Untuk kita bisa menemukan jati diri kita, di situ tertulis kita harus breakdown. Contohnya temannya Abigail di buku itu tulis dia nggak tahu apa yang dia mau dalam hidup ini. Akhirnya apa? Setiap bulan dia mencoba aktivitas yang baru, dia breakdown. Bulan ini, bulan ini, bulan ini. Dari 12 aktivitas setiap bulan yang dia ganti-ganti itu, akhirnya kan akan ketemu gitu loh. Kalau misalkan tahun ini nggak ketemu, ya tahun depan akan tetap juga. Tapi kan kita untuk nge-breakdown, kita mau mencoba apapun itu butuh logika kan. Ya kan, jadi emang harus di breakdown. Untuk kita bisa mencari value kita, itu harus ada keseimbangan antara perasaan dan logika pada akhirnya. Karena perasaan bisa membutakan kita dari realita gitu. Ada banyak orang yang ngerasa kok ini passion gue. Ngerasa doang. Secara objektif you don't really like it. Atau lu secara objektif juga gak berkembang dengan melakukan itu. Makanya harus di breakdown. Lu harus breakdown aktivitas apa yang bisa mengasah lu, dan lu breakdown lagi nih perasaan-perasaan di diri lu ketika melakukan aktivitas itu. Apa yang lu rasakan? I feel joy, I feel fulfilled, dan sebagainya. Dan itu harus membutuhkan logika, harus membutuhkan pikiran yang tajam untuk akhirnya lu bisa decide this is what I wanna do in life. Gitu. Kebanyakan orang tidak menemukan jati dirinya itu karena tenggelam dalam ilusi perasaan mereka sendiri. Nah, untuk menemukan jati diri kita itu harus seimbang dua-duanya. Kayak di awal kita quote tadi, merasa ya. Iya, merasa. Itu perasaan itu bisa berbahaya banget kalau nggak di-manage. Sekarang yang paling ekstrim ya, kalau misalkan school shooting di Amerika. I'm really sorry I have to talk about this. Itu kan basically orang-orang, anak-anak yang dibutakan oleh perasaan ya, perasaan dengki, perasaan vengeance, balas dendam, marah dan sebagainya. Itu ngikutin perasaannya jadi kayak gitu. Bahaya, bro. Makanya kalau tidak diseimbangkan dengan logika tuh perasaan, dan kebanyakan perang dunia juga kayaknya diawali dengan perasaan-perasaan yang tersinggung. Ini keberapa ada pembahasannya? Iya, ini pertanyaan simpel loh, dia tanya cuma gimana cara kritis lu? Ya kayak mungkin bisa koreksi gue ya kalau gue salah, tapi ya that's how dangerous feelings is. Tapi logika pun bisa bermasalah ketika terlalu ekstrim. Gitu, gue tidak mendiskreditkan perasaan. Logika itu penting, tapi perasaan juga penting. Yang lebih penting itu seimbang. Gitu. Kenapa kalau misalkan kita logika doang ya, kita nggak bisa punya faith, kita nggak bisa punya hope, kita nggak bisa merasakan nikmatnya hidup ini, menjadi manusia. Kita jadi tidak manusiawi dan sebagainya. Harus seimbang. Itu sih. Kalau kayak Axel ngomong gini, lu sadar aja gini.